Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus, kita berjumpa lagi di Menara Doa Online kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati, kita akan masuk di dalam hadirat Tuhan. Saya percaya Tuhan akan berbicara kepada setiap kita untuk membuka setiap jalan kita. Mari kita tundukkan kepala kita naikkan doa kita. Terpujilah Engkau Allah kami yang Maha Kudus. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini ya Tuhan Yesus, kami hampiri tahta-Mu yang kudus ya Bapa. Biarlah kami datang memuji dan menyembah Engkau, Engkau layakan ya Bapa. Biar di dalam pujian penyembahan kami ya Bapa, kami melekat kepada Engkau dan kami tinggal di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami Yesus Kristus. Ya Bapa, layakan kami semua ya Tuhan. Kami siap menyembah Engkau ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap beribadah kepada Engkau. Haleluya. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bahagia. Kaulah
sama-sama dari awal katakan, Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kubanggakan selama hidupku, mengasihimu, memuliakanku, Bapa dan Raja. Mari kita naikkan doa kita. Oh ya Tuhan, ya Yesus, selama hidup kami ya Bapa, kami mau fokuskan pandangan kami kepada kemuliaan nama-Mu Yesus. Kami mau taat kepada setiap firman-Mu, dan biarlah kerajaan-Mu datang di dalam hidup kami ya Bapa, di dalam keluarga kami Yesus. Kami mau menikmati ya Bapa sukacita sorga di dalam hidup dan keluarga kami ya Bapa. Ya Allah kami, hanya Engkau satu-satunya pengharapan kami untuk memperoleh damai sejahtera di hidup kami Yesus. Engkaulah sumber jawaban di hidup kami ya Tuhan Yesus. Mari semuanya nyanyikan, Kaulah segalanya di dalam Yesus. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kubanggakan selamanya. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kubanggakan selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Mari dengarkan, Kaulah segalanya. Mari sembah di dalam hidupku.
menjadi bagian kami. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Mengasihi Yesus, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan sekali lagi kami mau mengasihi Tuhan, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Engkau Bapa Raja, Tuhan keselamatan kami, kehendak-Mu jadilah di hidup kami. Mari umat Tuhan, kita datang membawa korban syukur kita. Kita mulai sembah Dia. Angkat suara kita, nyanyikan nyanyian baru, nyanyikan nyanyian pengagungan bagi Allah kita yang heran. Sungguh ajaib, sungguh besar perbuatan-Mu di dalam hidup kami, Yesus. Kami mengangkat pujian kami bagi Allah kami. Kami menyembah, meninggikan, oh Tuhan. Shikaralabaya papatakaralabo. Yesus, mari jamah kami, mari ya Bapa. Ya Roh Kudus, Roh Kudus, bekerjalah di hidup kami, bekerjalah di keluarga kami. Kami naikkan puji syukur kami, sebab Engkau yang merancangkan segala yang baik di dalam hidup kami. Kerajaan-Mu tak berkesudahan, kerajaan-Mu ada di dalam hidup kami ya Bapa. Uralabaye patakaralabaya patakaralabalabala. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan, Kau tak pernah jauh dari kami. Kau yang pegang hidup kami, ambil alih hidup kami Tuhan. Uralabaye patakaralabaya sande, shikaralabaye patakaralabo. Uralabaye ralabaye pa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 p
Kami tinggikan, kami musikkan Tuhan dan Raja kami. Hura la
Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat di hidupku. Sungguh ku rasakan betapa Kau mengasihiku. Mari angkat suara kita sembah Dia, katakan, Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat di hatiku. Sungguh ku sadari betapa ku merindukan. Mari angkat suara kita sembah Dia dari awal. Sama-sama katakan, Bapa, ku datang mencari wajah-Mu, dan ku merendahkan diri di hadapan-Mu. Mari sama-sama angkat suara kita, katakan, Yesus, kami sambut ya Bapa. Yesus, ku sambut uluran tangan-Mu. Hadirat-Mu nyata dalam doaku. Dekat di hidupku. Sungguh ku rasakan betapa Kau mengasihiku. Katakan, Tuhan, Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat di hatiku. Sungguh ku sadari betapa ku merindukan-Mu. Nyanyikan, Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat di hidupku. Sungguh ku rasakan betapa Kau mengasihiku. Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat di hatiku. Sungguh ku sadari betapa ku merindukan. Ya Bapa, Engkau di dalam kami dan kami di dalam Engkau. Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat di hidupku. Sungguh ku rasakan betapa Kau mengasihi. Tuhan Yesus,
Kau Raja diagungkan dan dipuji. Yesus datanglah, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Mari sembah Dia, katakan kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Oh, datanglah, datanglah
Firman-Mu katakan, di luar Engkau Tuhan, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Absolutely negatif. Tuhan, aku berdoa, kami butuh Engkau Tuhan. Kami mau hidup tinggal dalam Tuhan. Kami mau hidup dalam kuasa kerajaan-Mu ya Tuhan. Aku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, yang sedang bergumul ya Tuhan, yang sedang menantikan pertolongan-Mu ya Bapa. Ajar kami untuk bisa berharap, menantikan dengan sabar dan percaya mujizat itu masih ada. Tuhan memberkati anak-anak-Mu yang sakit, Tuhan sembuhkan. Tuhan pelihara kesehatan kami semua. Tuhan, Kau tolong setiap kami semua ya Tuhan. Aku berdoa, berbicara secara pribadi buat kami Tuhan. Biarlah ya Tuhan, Engkau bentuk kami ya Tuhan, seturut dengan rencana-Mu. Terima kasih banyak Bapa. Di dalam nama Yesus, sebagai yang siap menerima firman hati gembira, sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah. Silakan kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Nah, hari ini saya ingin bagikan saudara dari sisi yang saya berikan judul. Kemarin kita bahas tentang kerajaan Allah. Apa itu kerajaan Allah? Di manakah letak kerajaan Allah? Ya kan? Ya, hari ini adalah bagaimana kita bisa hidup ya di dalam kuasa kerajaan Allah. Nah, Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 15 ayat 16 saudara. Ini satu perkataan daripada Yesus yang kita bisa bayangkan, dia adalah raja di atas segala raja, raja dari kerajaan Allah. Saudaraku, dia berkata begini, Yohanes 15 ayat 16, 1, 2, 3 kita baca. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Katakan amin. Jadi di sini Yesus berkata bahwa bukan kamu yang memilih aku, kata Tuhan, tetapi akulah yang memilih kamu. Wah, ini hal yang sebuah kehormatan, sebuah hak istimewa yang diberikan Tuhan kepada kita. Katakan amin. Siapa dia yang berbicara? Raja di atas segala raja. Tuhan yang menciptakan kita. Saudara yang kasih Kristus, ya saudara bisa bayangkan dari begitu ya miliaran orang, kita salah satunya yang dipilih oleh Tuhan. Ya, saudara adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Saudara percaya kita adalah pilihan Tuhan, amin. Bukan kita yang milih, tapi Tuhan yang pilih kita. Saya bisa bayangkan. Tetapi saudaraku Yesus, kita juga tahu bahwa dalam kita mengikut Tuhan, ya, di sana Alkitab katakan setelah kita dipilih, dikatakan aku telah menetapkan kamu. Jadi rupanya ada ketetapan, ya. Pada waktu kita ikut Tuhan, ya kan, dipilih oleh Tuhan, ya kan, sudah masuk dalam kerajaannya, ya, kita mau hidup dalam kuasa kerajaannya. Ada ketetapan-ketetapan yang telah ditetapkan Tuhan, di mana kita tidak punya alasan untuk tidak melakukannya. Saudaraku, saat kita ditebus oleh Tuhan Yesus dari kegelapan kepada kerajaan terang, ya, kita berpindah dari budak dosa menjadi anak-anak Allah. Pada saat yang sama hidup kita berada di bawah ketetapan Tuhan yang harus dikerjakan. Nah, saudaraku Yesus, biar kita tahu banyak orang Kristen bilang, ya udah, saya udah percaya Yesus dan diselamatkan. Tetapi mereka tidak hidup dalam ketetapan-ketetapan sehingga mereka tidak bisa menikmati yang namanya kuasa, yang berkat daripada kerajaan itu. Saudara pernah dengar mungkin kisah tentang seorang rakyat biasa. Tapi ya bukan rakyat biasa dalam arti pengertian ini. Dia adalah orang tuanya diplomat dan sebagainya. Namanya Masako. Saudara, dia berkenalan lalu dipersunting oleh pangeran daripada raja Jepang. Saudaraku ya, kalau nggak salah Akihito ya. Ya kan, sunting dia orang biasa. Pada waktu dia dipersunting dan dia dinikahi, dipilih untuk jadi pemaisuri, saudaraku. Waktu dia masuk istana, kita udah tahu ya saudara ceritanya.
Saya mungkin baru tahu bahwa pada awal-awal pernikahannya Putri Mas aku tuh ngalami apa? Depresi berat. Kenapa? Dia orang biasa. Dia masuk istana. Dia harus nuruti ketetapan-ketetapan yang diatur oleh istana pada waktu itu, saudara. Jadi kita gue lihat di kerajaan Inggris ya. Anak daripada Raja Charles yang bernama siapa? Pangeran Andrew. Pangeran apa ya? Harry. Pangeran Harry. Istrinya namanya siapa? Meghan. Saudara, nampaknya Meghan ini orang biasa yang menikah dengan anak raja. Dia gak mau ikut ketetapan-ketetapan kerajaan Inggris. Akhirnya dia bawa. Saudara, anak raja Inggris itu keluar dari istana. Saudara, akhirnya apa? Semua hak-hak dia sebagai anak raja itu hilang. Saudaraku. Jadi saya ingin bagikan hari ini bahwa sebagai orang Kristen, Tuhan bilang gini, aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Jadi ketetapan yang Tuhan tetapkan ketika dia panggil kita, ketetapan itu tidak ada alasan buat kita untuk tidak melakukannya. Apabila kita tidak melakukan ketetapan Tuhan, itu disebut apa? Pelanggaran. Saudara, pelanggaran terhadap ketetapan Tuhan menyebabkan kita menghadapi konsekuensi hukum. Ya, Yohanes 15 ayat 6. Dibuang keluar, menjadi kering, dikumpulkan orang, dan dicampakkan ke dalam api, lalu apa? Dibakar. Saudaraku, jadi Alkitab mengatakan menghasilkan buah adalah apa? Ketetapan yang harus ditaati. Artinya kita harus melatih diri untuk mengerjakan ketetapan Tuhan setiap hari. Yaitu apa? Berbuah. Nah, hari ini sih kita akan bahas lagi, saudara, tentang hidup dalam kerajaan ini adalah hidup berbuah. Apa artinya menghasilkan buah? Saudara, kata buah dalam bahasa Yunaninya namanya apa? Karpos. Coba katakan sama saya, karpos. Karpos itu punya arti minimal tuh 3, kita bahas. Yang pertama adalah karpos berbuah. Ini adalah berbuah artinya tuh bertumbuh dewasa secara rohani. Ya saudara, kalau kita mau ngerti tentang kita dewasa secara rohani, kita harus bisa bandingkan orang dewasa dengan anak-anak. Ya, saudara, hidup kekanak-kanakan, saudara, ya, adalah hidup yang apa? Suka menuntut. Coba bayangkan anak-anak. Kalau anak-anak itu hidupnya apa? Suka menuntut untuk diutamakan. Ya, anak-anak itu menuntut untuk mendapat apa? Perhatian hanya untuk dirinya saja. Kadang-kadang saya masih ingat nih anak-anak, saya masih kecil dulu saudara. Ya kan, kita lagi ngobrol sama maminya segala macam rame-rame. Dia tuh mau ngomong ke saya, langsung muka saya langsung diarahkan sama tangan dia. Papi sini lihat dia. Gak boleh ngomong sama siapapun. Itu anak-anak. Tapi sekarang saya udah dewasa. Kalau kita lagi ngobrol, dia mau ngomong, dia akan tunggu. Kapan waktunya dia ngomong, dia akan ngomong. Kalau kita mau ngomong, barengan, dia mau ngomong, kita mau ngomong. Saat ini sekarang udah, apa-apa. Dia kasih duluan, ini tanda. Dia adalah sudah dewasa. Kalau anak kecil selalu minta perlakuan istimewa. Ya kan minta di nomor 1 kan, harus dilayani. Fokusnya hanya cuma diri sendiri. Saudaraku, berbuah artinya saudara dan saya tidak lagi kekanak-kanakan. Katakan amin. Coba cek, kalau kita dikit-dikit kesenggol dikit udah tersinggung. Kita masih kanak-kanak saudara. Selalu minta perhatian. Selalu kita mau supaya jadi pusat. Nah, berbuah artinya kita mau bertumbuh dewasa. Yaitu dengan cara apa? Kita melatih diri untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Hidup damai dengan semua orang. Hidup penuh dengan sukacita. Selalu katakan amin. Karena kerajaan Allah bukan soal makan dan minum. Tetapi soal apa? Kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Ya, arti kata kebenaran itu adalah hidup benar di hadapan Tuhan.
Damai sejahtera dimaksud ada terjemahan lain, hidup damai dengan semua orang. Ya kan, dengan Tuhan, dengan orang lain, dengan diri sendiri ada sukacita. Di mana sukacita pasti ada ucapan syukur, katakan amin. Ini dewasa. Saudara, dewasa artinya lagi apa? Kita melatih diri untuk memperhatikan. Bukan cuma kepentingan kita, tetapi kepentingan orang lain juga. Kita bisa melayani mereka. Katakan amin saudara. Ya kan? Selain daripada itu adalah hidup dewasa adalah hidup yang memilih untuk apa? Mengampuni orang yang bersalah. Menolak, menyimpan segala kemarahan, kebencian dan kepahitan. Di dalam Ibrani 5 ayat 12 saudaraku. Ya, di sini dikatakan ya kan Alkitab katakan apa? Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi apa? Pengajar. Tetapi kamu masih perlu lagi diajar asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Jadi maksudnya gini, kita ini udah ribuan kali dengar khotbah. Dengar khotbah ribuan kali. Sudah baca Alkitab dah. Tetapi saudaraku, harus diajarin lagi untuk ngampuni karena kita belum melakukan. Itulah maksudnya. Belum dewa, ya kan? Jangan nyimpen kesalahan orang. Ayo memberi, ayo melayani. Itu dikatakan namanya masih kekanak-kanakan. Yang kedua, arti berbuah yang kedua apa saudara? Berbuah artinya kita bisa menjadi teladan. Kita bisa menjadi apa? Teladan dan sumber inspirasi bagi orang lain. Maksud saya begini, pertanyaannya begini saudaraku ya. Kita bisa menguji dengan bertanya. Menurut pasangan kita, apakah kita ini sudah jadi teladan bagi pasangan kita? Ataukah batu sandungan? Yang paling deket tuh istri loh. Kalau saudara laki-laki sama kita punya istri nih. Istri bisa ngomong. Gimana nih kita nih bisa ngomong, bisa khotbah, bisa nasihatin orang. Kita ini jadi teladan sumber iman atau jadi batu sandungan. Kita bisa tanya sama anak kita. Saudara, ya kan? Nah, ini yang apa kita jadi ukuran kita berbuat tiap hari harus kita lihat. Ya kan? Katakan amin. Ini yang harus kita masuk karena saya percaya ya kalau kita hidup dalam kuasa kerajaan, manfaatnya adalah apa saudara? Kita tidak akan tergoncangkan katanya kemarin. Karena kita hidup dalam kerajaan yang tidak. Karena ke depan saudara, hari-hari ke depan. Khususnya 2025. Udahlah semua banyak orang pada ngomong prediksi. Ekonomi itu makin susah. Yang paling berat kan kalau orang tuh kena tergoncang seringkali imannya karena ekonomi dan karena kesehatan. Karena sakit. Dua ini kadang-kadang. Saudara, ya kan ini yang menyebabkan hubungan jadi bisa terganggu antara dia dengan Tuhan dan kita dengan sesama. Oleh karena itu kita banyak mau belajar saudara. Bagaimana kita bisa ngerti. Aku mau hidup dalam kerajaan, kuasa kerajaan. Aku harus berbuah. Katakan amin saudaraku. Ya. Nah pertanyaannya begini saudaraku. Bagaimana caranya kita bisa berbuah? Tuhan bilang ya kan. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi caranya berbuah, Yohanes 15 ayat 4 katakan apa? Tinggal di dalam Tuhan. Nah apa arti tinggal dalam Tuhan? Saudara ini tinggal dalam Tuhan, tinggal dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Itu artinya apa? Kita memiliki hubungan yang aktif dengan Tuhan. Ya, maksudnya apa? Kita suka bergaul dengan firman. Karena Alkitab katakan apa saudara? Firman itu adalah Allah. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi siapapun yang mau bergaul aktif dengan Allah, dia harus bergaul dengan apa? Firman. Katakan amin. Seseorang yang bergaul intim dengan Tuhan, dia gak akan pernah bisa lepas dari Alkitab. Saudara, Alkitab. Entah di HP-nya, iPad-nya, atau di buku. Saudara, seorang yang akrab dengan Tuhan, dia bergaul dengan firman. Saudara, dengan perkataan.
tidak cukup doa tuh harus, saudara. Saya tidak meniadakan doa ya. Doa tuh harus. Tetapi doa ini adalah perkataan kita, mengucapkan kata-kata kita. Kita percakapan kita kepada Tuhan. Tapi kita juga perlu yang namanya, yang paling penting adalah bagaimana Tuhan berbicara kepada kita. Orang yang bergaul, saudaraku, kalau kita mau bertumbuh, saudara, terus tetap berbuah, seharusnya saudara, yang lebih banyak berbicara itu adalah Allah. Saudara-saudari, katakan amin. Kalau saya misalnya dekat sama seseorang yang saya ingin belajar dari dia, saya akan banyak diam. Saya banyak diam dengan bertanya. Lalu bertanya untuk saya bisa mendengarkan. Saudaraku, hal-hal ini, saudara bisa berdiri, katakan amin. Kita bisa berbuah kalau kita tinggal dalam Tuhan. Arti tinggal dalam Tuhan adalah apa, saudara? Bergaul dengan firman-Nya. Merenungkan firman-Nya. Yang mengerti katakan amin, saudara. Merenungkan firman tuh gimana sih? Saudara nggak perlu baca sampai, bukan berarti nggak boleh baca berpasal-pasal, silakan. Tetapi paling tidak, saudara, praktisnya saya mau ajarin gini, tinggal dalam Tuhan. Saya udah mulai coba sih. Saudara. Kalau saya bangun pagi, pasti kita ambil handphone, kebiasaan kita. Beberapa kita pasti cek dong, WhatsApp atau apa, atau media sosial. Kenapa kita nggak coba waktu ambil handphone, langsung pencet aplikasi Alkitab. Lalu firman apa? Karena saudara tahu gak? Apalagi kita sedang menantikan pertolongan Tuhan. Menghadapi masa-masa sulit. Kita sedang mau menaklukkan Goliat kita. Biasanya Goliat kita ini, roh jahat ini, roh yang buat kita takut, dia ingin bangun pagi, kita dengar suaranya dia. Harusnya kata-kata pertama yang kita dengar adalah apa? Suara Tuhan. Firman Tuhan. Yang ngerti katakan amin, saudara. Ini harus dilatih kalau menurut saya. Harus dilatih. Jadi kata pertama, ayat firman Tuhan. Saya sedang mengajarkan tentang ini, arti kata tinggal dalam Tuhan. Lalu tinggal dalam Tuhan itu artinya merenungkan. Merenungkan begini, saudaraku. Mungkin cuma satu ayat. Kita contoh yang paling gampang adalah Mazmur 23 ayat 1. Saudara terbuka ayat Mazmur 23 ayat 1. Hafalkan ayatnya? Apa saudara bunyinya? Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Itu aja satu ayat. Dapat nih. Coba mulai renungan. Cara renungan gimana? Tuhan adalah gembalaku. Ini bicara hubungan. Dan aku adalah domba Tuhan. Kalau Tuhan adalah gembala, artinya kalau aku punya hubungan dengan Tuhan sebagai gembala, gembala fungsinya apa? Saudaraku, dia akan membawa aku ke padang rumput. Ini bicara tentang pemeliharaan, mencukupi segala kebutuhan saya. Dia akan membawa saya kepada air yang bikin jiwa saya tenang. Saya tidak akan kekurangan yang baik dari dia. Dari situ sudah dapatkan, oke, langsung singkat aja paling itu biasanya bangun pagi kan singkat gitu kan. Terima kasih Tuhan. Sepanjang hari ini aku percaya aku tidak akan kekurangan yang baik. Karena aku punya gembala. Namanya Yesus. Saya sangat di sini katakan amin. Atau mungkin satu ayat yang berkata Filipi 4 ayat 6. Ya kan? Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Kalau kamu khawatir, kamu kecewa, kamu gelisah, kamu cemas. Itu saatnya kamu harus doa. Nyatakan itu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat yang ke-7 katakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kadang-kadang renungan kita, pergaulan kita, ayatnya ya itu kadang-kadang tiap hari. Seperti saya satu hari, saya tuh cuma dapat satu ayat itu setiap hari. Untuk pribadi ya, makanan pribadi. Itu aja terus. Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Pakailah perkataan yang baik, yang berguna. Supaya orang yang mendengarkan mendapatkan kasih karunia.
Itu yang terus setiap hari saya dapat. Saudara, kadang jadi saudara harus tahu kebutuhan roh. Kita harus memenuhi kebutuhan rohani kita. Itu namanya tinggal dalam Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Satu hari saya dapatkan dalam pergumulan. Ayatnya, barang siapa percaya kepada Tuhan, tidak akan dipermalukan. Barang siapa percaya pada Tuhan, berseru pada Tuhan, akan diselamatkan. Dua ayat ini tiap hari saya renungkan. Enggak pindah-pindah. Itu namanya tinggal di dalam Tuhan. Katakan amin. Ini saudara. Jadi apa yang jadi kebutuhan kita secara rohani ini apa? Karakter yang harus diubahkan. Janji yang harus dimantapkan di hati. Saudaraku, ya kan? Koreksi-koreksi yang harus kita. Nah itu saudara, ini yang namanya tinggal di dalam Tuhan. Katakan amin. Alkitab katakan, Yesus berkata, kamu sudah bersih oleh firman yang kukatakan padamu. Jadi kalau kita terus isi firman, sudah kebutuhan. Bukan banyak orang Kristen saat teduhnya baca Alkitab satu pasal, habis baca satu pasal lega. Yang penting udah kewajiban selesai. Tapi dia gak dapat apa-apa. Ngerti gak saudaraku? Ini harus saudara makan gitu. Firman tuh, ya aku dapetin damai, aku dapetin firman. Nah ini yang membuat hidup kita akan berbuah. Katakan amin. Ya, firman ini bisa mengubah ya dari yang bersih jadi penuh damai. Lalu kita bisa mengubah kita dari sifat kekanak-kanakan menghasilkan kedewasaan. Firman ini berkuasa juga untuk mengubah cara kita berpikir, cara kita berkata-kata dengan orang lain, kelakuan dan teladan kita. Itu yang pertama, tinggal. Saudara mau tinggal dalam Tuhan, bergaul dengan firman Tuhan. Yang kedua adalah, saudara, apa arti kata tinggal? Arti kata tinggal di sini adalah kita hidup menyatu dengan firman. Ini saudara sudah mengerti sekali, ya, taat dan setia. Saya tulis ya, orang yang hidup menyatu dengan firman, dia akan bertumbuh dewasa kerohaniannya. Dia akan menjadi seorang teladan, sumber inspirasi. Dan orang ini akan mempermudah banyak orang masuk dalam kerajaan Allah. Mempermudah orang masuk hadirat Allah. Katakan amin. Kalau saudara nyatu, ya, maksudnya nyatu dengan firman adalah orang ini adalah hidupnya taat sama Tuhan. Maksudnya gini, kalau Tuhan suruh dia mengampuni, dia taati. Kalau Tuhan suruh dia memberkati, dia taati. Kalau Tuhan suruh dia bersuka cita, dia bersuka cita. Kalau Tuhan suruh selesaikan hubunganmu yang bermasalah dengan dia taati. Saudara bisa ngerti sini, katakan amin. Yang ketiga, arti tinggal dalam Tuhan adalah apa saudara? Kita memilih untuk menjadi seperti Kristus, bukan menjadi seperti yang lain. Saudara pernah gak ingin menjadi seseorang, menjadi orang lain? Waktu saya masih jadi orang Kristen pertama-tama, saudara. Saya jadi Kristen awal-awal. Saya tuh kagum dengan pendeta saya. Saya kagum dengan yang namanya pendeta saya pada waktu itu yang ngajar. Memang orang besar, orang terkenal sekali pada eranya. Saya tuh ingin seperti dia. Saya ingin seperti dia. Wah, pokoknya idola dah. Idola, jadi idola. Ya, saya dari situ saya belajar. Tapi belum belajar sih. Saya masih idola lagi sama pendeta satu lagi. Saya idola lagi satu pendeta lagi. Aku mau seperti ini. Akhirnya satu hari Tuhan bilang, kamu gak usah jadi seperti mereka. Kenapa Tuhan? Kamu mau seperti mereka? Sekarang hati kamu sama mereka gimana? Iya, aku amsyong sama dia Tuhan. Aku amsyong sama dia Tuhan. Aku amsyong sama dia. Tahu amsyong gak? Rembuk hatiku. Ngecewain aku. Ya itu karena kamu idolanya dia. Kamu jadi seperti dia. Tuhan mau kita semua menjadi seperti Yesus. Saya nasihatin sama dia. Kenapa pada waktu kita ingin menjadi seseorang sama ini kan. Kita cuma mau lihat sempurnanya dia. Lebih hebatnya dia. Ketika ketahuan, kesingkap,
lemahnya dia. Mungkin jahatnya dia jadinya. Ya amsyong kita. Itu loh saudara. Padahal tidak ada satupun manusia yang sempurna. Termasuk hamba Tuhan. Saya bisa ngeri, katakan amin. Itu mau Tuhan bilang, tak usah. Tapi kamu belajar kalau kamu bisa belajar dari dia. Ya kan saudara, teladani dia. Teladani mana baiknya, mana buruknya. Kamu belajar ambil dua-dua. Mana berhasilnya, mana gagalnya diambil dua-dua. Jangan ambil satu. Kalau ambil satu saja kamu pilih, kecewa kamu. Saya bisa ngeri, katakan amin. Seringkali kita cuma ambilnya mau satu. Banyak pernikahan juga gagal, hubungan gagal karena dia cuma mau ambil satu. Mau ambil yang apa? Yang enaknya, yang baiknya saja. Pak, hubungan kan harus dua dong. Seperti Ayub bilang, masakan kita, dia ngomong istrinya suruh kutuki Tuhan. Matilah kamu sudah. Apa kamu tuh manusia, perempuan macam apa kamu ini? Apa kita mau ambil, kamu mau cuma yang baiknya saja. Yang baik kamu gak mau ambil. Ayub ngerti, kalau kita, kerajaan Allah bicara hubungan. Kita sudah belajar, katakan amin saudara. Bukan soal makan minum, tapi soal hubungan. Bagaimana kita bisa pelihara hubungan dengan Tuhan. Pelihara hubungan dengan semua orang. Yang ngerti katakan amin saudara. Ini poinnya saudaraku. Jadi kita harus pilih seperti Yesus. Saudara mau seperti Yesus? Karena memang ini yang Tuhan mau. Roma 8 ayat 29. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semua. Mereka juga ditentukannya dari semula. Untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Katakan amin. Makanya dalam kan panggilan kita dipilih. Tuhan pilih kita. Tujuannya untuk apa saudara? Untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya namanya Yesus. Katakan amin. Itu tujuan. Tuhan pilih kita supaya pergi menghasilkan buah. Maksudnya apa? Serupa dengan Tuhan. Nah, untuk bisa menjadi serupa dengan Yesus, caranya gimana? Yesus sendiri yang bicara. Matius 11 ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang. Nah, ya. Dan belajarlah padaku. Karena apa? Aku lemah lembut dan rendah hati. Jiwamu akan mendapat ketenangan. Saudara dan saya bisa berbuah kalau kita pikul kuk yang dipasangkan. Apa artinya pikul kuk? Apa Tuhan mau kasih kita beban? Enggak. Maksudnya gini saudaraku. Jadi libatkan Tuhan, ya kan, dalam hidup kita. Supaya kita bisa belajar menjadi lemah lembut dan rendah hati. Yang ngerti katakan menjadi serupa dengan dia. Sekarang pertanyaannya begini. Ya, apa? Ya kan? Ya kan? Apa? Ya kan? Apa artinya hidup di luar Kristus? Saya mau ajar. Orang yang hidup di luar Kristus apa artinya? Coba kita baca Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tuhan Yesus, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Alkitab mengatakan, ya saudara, ya kan, kalau kita di luar Kristus, saya catatnya begini, kebalikan dalam Kristus. Orang yang hidup di luar Kristus adalah apa saudara? Ya, kita tidak merenungkan firman. Kita tidak melatih diri untuk taat melakukan firman. Kita tidak pernah mau mengejar keserupaan dengan Kristus. Kita pertahankan cara hidup kita yang lama. Akulah, kalau orang Palembang bilang, akulah cak ini. Ya sudah, mau apa kau? Wah udah, tidak bisa lagi. Orang Kristen seharusnya gak kayak gitu ya. Aku punya keinginanku gini. Sifatnya, jangan. Tuhan mau saudara saya berbuah. Kita hidup di dalam Kristus. Ya. Tapi ada satu kata dalam bahasa Yunani. Ya, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kata tidak, kamu tidak dapat berbuat apa-apa.
kalau saya bahasa Indonesia sehari-harinya tuh gini saudara. Ya, kamu tidak dapat dalam bahasa Yunaninya disebut apa sama? Out. Dalam bahasa Inggris absolutely negatif. Bahasa Indonesianya namanya toxic. Tahu toxic ya saudara? Toxic. Itu istilah lama ya. Ya, istilah yang baru sekarang ini apa ya? Toxic itu apa saudara? Orang toxic, absolutely negatif. Itu orang yang di luar Kristus. Cara berpikirnya negatif. Kata-kata yang keluar negatif, nyakitin orang. Kelakuannya negatif, itu artinya di luar. Tidak dapat berbuat apa-apa. Saudaraku. Ya. Konsekuensinya apa saudara? Konsekuensinya apa saudaraku? Ya kan, sekali lagi saya katakan, konsekuensi orang yang melanggar ketetapan untuk menghasilkan buah, dia dibuang keluar, menjadi kering, dikumpulkan orang, dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Ya, barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang, dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Saya berdoa saudara dan saya kita semua hidup dalam Kristus. Saudara mau hidup dalam Kristus? Amin. Nah sekarang pertanyaannya gini. Apa upah bagi orang yang hidup dalam Kristus atau tinggal dalam Kristus? Saudara, ya kan? Hasilnya tadi ada karakter. Berbuah. Tapi saya mau ini kan. Ada dikatakan dalam Yohanes 15 ayat 7. Coba saudara baca, kita baca sama-sama. Ini saya penutup nih. Ini bagus sekali. Saya baru dah. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Katakan amin. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Saya tuh diajarin Tuhan. Begini saudaraku. Kalau sepanjang kita tinggal dalam Tuhan, bergaul dengan firman-Nya, pasti kita ngerti kehendak Tuhan. Kita ngerti kehendak Tuhan, kita tahu apa yang kita doakan. Saya bisa ngerti, katakan amin. Ya kan? Kalau kita mendoakan apa yang jadi kehendak Tuhan, pasti Tuhan pasti jawab kita. Nah, saudara pernah dengar ayat yang terkenal, Filipi 4 ayat 19? Apa bunyinya saudara? Allahku ya, akan memenuhi segala keperluanmu menurut apa? Kekayaan dan kemuliaan di luar atau di dalam? Di dalam. Di dalam apa? Kristus Yesus. Jadi orang berkata, orang Kristen banyak tenang, ya kan? Allahku akan cukupi segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus. Pertanyaannya, kita hidup nggak? Kita tinggal nggak di dalam Kristus? Sepanjang saudara dan saya tinggal dalam Kristus, Alkitab katakan apa saja, ya kan? Yang kamu minta dan doakan, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Artinya apa? Segala kebutuhan kita, ya, itu dicukupi jika kita tinggal di dalam Kristus. Katakan amin, saudara. Tinggal dalam kerajaan, saudara, punya mentalitas, istilah orang lagi. Ada apa tuh? Mentalitas kerajaan. Mentalitas yang dia kejar adalah apa, saudara? Hidup benar di hadapan Tuhan. Hidup damai dengan semua orang. Hidup penuh dengan sukacita. Yang ngerti katakan amin. Pengejaran dia adalah tentang hubungan. Kasih kepada Allah. Kasih kepada sesamanya. Saudaraku Yesus. Yang akan bergaul, dia ngerti. Saudara. Yang kedua, saudara pernah dengar gak? Ayat Filipi 4 ayat 13. Ya, apa bunyinya? Segala perkara dapat kutanggung. Di mana? Di dalam atau di luar? Di dalam dia yang memberi kekuatan kepadaku. Artinya apa di sini? Segala perkara. Apapun yang kita alami dalam hidup kita. Saudara mau diberkati, kita dalam kelimpahankah? Kita dalam kekurangankah? Dalam sakitkah? Dalam sehatkah? Dikenalkah? Tidak dikenalkah? Dalam segala perkara dapat kutanggung. Katakan amin. Dalam segala perkara, waktu kita masih muda. Sekarang kita sudah jadi tua. Aku dapat tanggung perkara ini. Katakan amin. Ya, kadang-kadang kita nggak bersyukur ya, udah menjelang tuanya, aduh, gini-gini. Ya saudaraku,
Satu hari, saudara, kita harus tetap bersyukur. Jangan selalu mandang masa lalu. Ya saudara. Kemarin sejak yang kata kita harus bersyukur dengan masa tua, ya kan. Walaupun ya muda, lemah dan lain sebagainya, ya kan. Ya, saya teringat ada satu pertanyaan Bapak Ibu, satu video. Mungkin pernah dengar, lihat videonya. Videonya ada seorang nanya sama orang udah tua ditanya. Pak, enak zaman Pak Harto apa zaman Jokowi? Dia bilang gitu. Si orang tua ini jawab, saudara, enak mah zaman Pak Harto. Dia bilang gitu kan, daripada zaman Jokowi. Kenapa? Waktu zaman Pak Harto, khususnya masih awal-awal, dia udah tua sih. Istri saya masih muda. Apa kaitannya lagi? Istri saya masih muda, cantik. Dia bilang, saya masih muda. Dia bilang gitu kan. Jadi bukan itu artinya kan. Masih sehat, segar. Gitu. Segala perkara dapat kutanggung. Ya kan? Di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Segala perkara dapat kita tanggung kalau kita tinggal di dalam apa? Kristus. Ya udah, nggak ngeluh lah. Saudara katakan amin. Jadi saudara tahu, asal ada dalam Kristus, apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita percaya Tuhan akan mendatangkan kebaikan. Katakan amin saudara. Ini prinsip itu aja. Segala perkara. Yang ketiga, saudara pernah dengar ayat 2 Korintus 2 ayat 14. Ya, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kita di jalan kemenangannya. Dalam Kristus, bukan di luar Kristus. Jadi apa? Kita akan selalu berada di jalan kemenangan. Jika kita tinggal di dalam Kristus. Apa doa, apa minta Tuhan. Lalu pikirkan firman, perkatakan firmannya. Dan percaya, lakukan apa yang kita bisa semaksimal yang bisa. Katakan amin saudara. Ya kan? Kita doakan. Ya kan? Kita doakan apa yang kita pikirkan apa yang kita doakan. Lalu kita kerjakan itu. Nanti Tuhan akan melakukan jauh lebih banyak. Daripada apa yang kita doakan, pikirkan dan kerjakan. Yang percaya katakan amin. Itu poinnya. Saudara, itu hidup dalam mereka. Ya, kita semua sudah dipilih oleh Tuhan. Ya kan saudara, untuk menjadi apa? Anak-anaknya. Saudara, dari gelap kepada kerajaan terang. Dari seorang budak dosa menjadi anak-anak Allah. Pada saat yang sama, waktu kita dipilih, Tuhan berikan ketetapan. Bahwa kita harus pergi dan menghasilkan buah. Kita bisa berbuah kalau kita tinggal dalam Kristus. Apa arti tinggal dalam Kristus? Bergaul dengan firman-Nya. Suka doa, muji, nyembah. Kita taati, hidupi firman. Bukan cuma diomong. Ya kan, karena kerajaan Allah bukan omong-omong. Bukan omong-omong. Tapi tentang apa? Kuasa yang mengubahkan hidup kita. Yang ngerti katakan amin. Kuasa yang melakukan mujizat. Itu kerajaan Allah, saudaraku. Ya kan, bukan soal perkataan. Tetapi soal kuasa. Katakan amin, saudaraku. Ini dia, berbuah. Ya. Yang ketiga adalah selalu pengejaran kita adalah keserupaan dengan Kristus. Pengejaran saudara, ini penting. Ya kan, ini selaras dengan apa? Ya kan, orang yang dapat dipercaya akan mendapat banyak berkat. Kalau kita mengejar keserupaan dengan Kristus, pasti kita menjadi orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Dan kita pasti akan mendapat banyak berkat. Tapi orang yang ingin cepat menjadi kaya, tidak akan luput dari hukuman. Artinya ayat ini mau bicara tentang saudaraku, ya kan? Tentang paralel sebenarnya dengan Matius 6 ayat 33. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan padamu. Bicara tentang kerajaan Allah, bicara hidup tinggal dalam Kristus. Katakan amin saudaraku, kita kejar. Ya kan, karakter Kristus apa saudara? Buah roh. Ya. Kasih itu apa sih definisinya? Selalu memikirkan, mengucapkan, mengusahakan, mendoakan hal-hal yang terbaik bagi orang lain. Itu kasih Allah, agape. Agape adalah, saudara, agape itu kasih definisinya adalah memikirkan, mengatakan, melakukan hal-hal yang baik untuk kita, umatnya. Katakan itu kasih Allah yang agape. Ketika Tuhan bilang, miliki kasih ini. Saudara, ini yang selalu kita pikirkan. Saudara, katakan amin. Bagaimana kalau kita melanggar ketetapan, tidak mau berbuah, nggak mau berubah. Saudaraku yang
Alkitab kata kita akan dibuang keluar, dicampakkan, kita jadi kering. Lalu kita akan dikumpulkan orang, lalu akan dibakar dalam api. Saya berdoa, kita semuanya berbuah dalam Tuhan. Karena kita mau tinggal dalam Tuhan. Dan doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Mari kita bangkit berdiri saudara. Dalam Yesus ku percaya, ku dapat kemuliaan kuasa salibnya, ku jadi pemenang dalam segala kekuatanku, harapanku dalam Yesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu ia serahkan mengambil roti, angkat roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti tangan kita dan persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama saya. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan berkata, cawan ini perjanjian baru yang meteraikan darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku saudaraku. Bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur dan persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama. Yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis Roh Kudus minta kita semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput permain dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.